terlibat seorang sersan datang melaporkan kalau saat ini tentara angkatan darat telah terbelah jadi dua kubu, yaitu kubu pendukung dan kubu penentang kaisar. Dari informasi yang dia dapat, kubu penentang sedang berjalan. Agar bisa melanjutkan perang, Tanami pun kaget. Ia tak menyangka pasukannya akan berbuat nekat. Besoknya, waktu sekretaris istana memberitahu Suzuki tentang kabar pemberontakan itu, dengan santai Suzuki bilang Anami adalah jenderal yang sangat setia pada jenderal yang sangat kaisar. Ia yakin Anami tak akan pernah melakukan kudeta. Di sisi lain, demi menenangkan publik, Anami meminta bantuan seorang jurnalis untuk mengumumkan bahwa kabar kudeta hanya kabar palsu. Malam hari di rumah Anami, tiba-tiba ada dua sersan bernama Hatta, dua sersan bernama Hatta dan sersan tiga lalu melapor kalau mereka sudah siap melakukan kudeta. Anami pun buru-buru menyuruh mereka berdua masuk. Di dalam, meski sudah ngobrol dari hati ke hati, mereka tetap bersikeras ingin melanjutkan perang. Karena sekarang Jenderal Tojo telah beralih mendukung keputusan Kaisar, jadi harapannya tinggal Anami. Agar Anami mau memimpin pasukan kudeta, hanya Anami lah satu-satunya jenderal yang mereka percayai tak akan mengkhianati pasukan. Semakin panas. Waktu Anami baru datang, para tentara langsung memintanya membuka Kaisar lewat surat perjanjian damai. Mereka tak terima Kaisar direndahkan Amerika. Jika suara mereka banyak dengar, maka terpaksa kudeta harus dilakukan. Siangnya, Anami menghadap Kaisar, lalu menyampaikan permohonan dari Amerika. Namun Kaisar tetap tak berubah pikiran. Ia tak peduli direndahkan musuh. Dan terpenting juga keselamatan perasaan yang tertendang, tapi hanya inilah satu-satunya pilihan. Di sisi lain, di markas Angkatan Darat, ketika para tentara sedang bekerja, seorang prajurit mengabarkan barusan Amerika telah membombardir kota Nagano. Tak hanya merendahkan Kaisar, tapi Amerika juga seakan-akan terus memaksa Jepang untuk buru-buru menyerah. Karena sudah tak tahan lagi dengan sikap Amerika, seluruh tentara memutuskan akan tetap berperang meski harus melewati jalan kudeta. Semua pun bergegas pergi menemui Anami. Di rumah Anami berusaha sebisa mungkin minta pasukan bersabar sampai rapat kabinet berikutnya selesai. Jangan buru-buru kudeta, toh Kaisar juga belum menandatangani surat perjanjian damai dari Amerika. Jika dalam rapat Anami gagal meyakinkan para petinggi, maka kalian boleh menjalankan kudeta. Untungnya para tentara menurut. Di kantor kementerian, saat rapat, satu persatu petinggi menyetujui perjanjian damai. Selama rapat, yang Anami pikirkan hanya bagaimana cara mencegah kudeta. Waktu seluruh petinggi selesai membuat keputusan, dengan pasrah Anami menelpon markas Angkatan Darat dan terpaksa berbohong kalau para petinggi menolak tanda tangan. Semua tentara pun senang. Malamnya, Anami meminta Suzuki menunda penandatanganan surat perjanjian damai. Sehari atau 2 hari aja sampai dia berhasil meyakinkan pasukannya untuk membatalkan niat kudeta. Tapi Suzuki tak bisa. Sudah tak ada waktu lagi. Tak bisa. Sudah tak ada waktu lagi. Menyerahkan surat itu atau esok hari, karena bingung tak tahu harus bagaimana, Anami lalu berdiskusi dengan 3 jenderal lain. Anami berpesan para jenderal
Jangan pernah menghukum pasukan pemberontak. Tentara-tentara itu sebenarnya hanya ingin melakukan yang terbaik demi negara. Usia mereka masih muda dan masih labil. Sudah tanggung jawab kita sebagai jenderal senior untuk membimbing mereka. Malamnya di bunker, saat sedang rapat sambil menahan sedih, Kaisar berkata dia mengerti bagaimana rasa sakitnya pasukan Jepang harus menyerah tanpa melakukan perlawanan. Tapi percayalah, rasa sakit kita ini akan menciptakan masa depan yang baik untuk Jepang. Meski nanti rakyat kecewa, Kaisar sudah siap menerima hukuman apapun, asalkan rakyat bisa hidup sejahtera. Mendengar kalimat Kaisar, semua petinggi Kaisar keesokan paginya di markas angkatan darat, para tentara terlihat kecewa. Ternyata kemarin Anami berbohong. Ternyata para petinggi telah sepakat ingin menyerah. Siang hari di kantor kementerian, rapat kembali digelar untuk menyusun kalimat pernyataan menyerah yang akan diumumkan ke masyarakat. Namun selama berjam-jam, karena terus saja berdebat masalah kata-kata dengan tegas, ini sendiri susunan kalimatnya untuk rapat. Sepulang rapat, ketika tahu kudeta telah dimulai, sudah tak ada jalan lain. Sebagai pemimpin yang paling dihormati di angkatan, dia terpaksa harus melakukan misi terakhir, yaitu kami sendiri. Ia harap kematiannya nanti akan menjadi pukulan berat bagi seluruh tentara muda. Ia harap mereka sadar dan membatalkan kudeta. Tak lama kemudian di kantor kementerian, seluruh petinggi kembali berkumpul. Satu persatu petinggi pun mulai menandatangani surat perjanjian damai. Selesai rapat, karena malam ini adalah malam terakhirnya Suzuki untuk berpamitan. Dari sikapnya, Suzuki sadar pasti Anami ingin melakukan kamikaze. Sebagai sesama jenderal, Suzuki tak ingin mencegah. Dia hanya memegang pundak Anami, lalu berkata, sekarang Jepang sudah aman. Anami bisa meninggal dengan tenang. Ucapan Suzuki barusan membuat hati Anami lega. Di stasiun radio, terlihat Kaisar sedang bersiap melakukan rekaman pengumuman menyerah yang akan disiarkan besok. Ketika semua siap, Kaisar pun mulai merekam pidatonya. Setelah selesai, sekretaris kerajaan meminta petugas melindungi mereka. Jika pasukan pemberontak tahu, mereka pasti akan memusnahkannya. Di sisi lain, di markas angkatan darat, Ida mencoba meminta dukungan jenderal, tapi jenderal justru membatalkan kudeta. Waktu Hatanaka datang, karena jenderal terus-menerus menentang kudeta, Hatanaka kesal. Jenderal tewas. Melihat perbuatan Hatanaka, Ida kecewa. Tujuan kita adalah kudeta, bukan membunuh rekan seperjuangan sendiri. Namun Hatanaka tak berani. Segala cara akan dia lakukan untuk kudeta. Karena tindakan Hatanaka sudah melenceng, Ida memilih mundur. Hatanaka lalu mengambil stempel milik jenderal dan membuat surat perintah palsu. Kemudian pergi memberitahu kepala polisi istana untuk di stasiun radio, pasukan pemberontak mulai bergerak mencari rekaman pidato Kaisar. Karena tak bisa menemukan
menayangkan rekamannya, pasukan pemberontak menyandera sekretaris kerajaan dan semua staf di sana. Sementara di rumah terlihat Ida sedang menulis surat wasiat. Selesai menulis, Ida bersama rekannya datang melaporkan perkembangan terbaru kudeta yang sedang berlangsung. Tapi saat tahu Anami ingin melakukan kamikaze, Ida berencana ingin ikut mati bersama. Anami pun langsung menamparnya. Dengan tegas, Anami bilang tak ada yang boleh mengorbankan nyawa selain dia. Apalagi dia masih muda. Iya. Masa depannya masih panjang. Ida masih sebagai perpisahan, Anami mengajak mereka berdua minum bersama. Subuh-subuh, karena rekaman pidato kaisar masih belum ketemu juga, Hatanaka memaksa para staf untuk segera menyiapkan siaran. Rencana menyampaikan pidato tandingan untuk seluruh rakyat Jepang. Hatanaka ingin rakyat tahu bahwa di saat semua petinggi memilih menyerah, kami para pasukan angkatan darat muda tetap berjuang demi memenangkan perang. Tapi sebelum sempat berpidato, salah satu staf diam-diam mematikan seluruh listrik. Meski tak bisa siaran, namun tentara muda itu tetap menyampaikan pesan pidatonya dengan lantang. Di sisi lain di rumah, setelah mempersiapkan katana, Anami dan menunggu di luar hingga kamikaze selesai. Ida pun membawa dan memberi penghormatan terakhir. Oke, siap. Setelah kabar kematian sang jenderal yang sangat dihormati tersebar, semua tentara muda sangat terpukul. Kudeta dan lempengan rekaman kaisar berhasil diamankan. Di rumah, Suzuki yang sebagai perdana menteri telah selesai memutuskan pensiun. Suzuki meminta putranya membuatkan surat pengunduran diri. Pukul jam 12 siang, tanggal 15 Agustus 1945, stasiun radio pengumuman bahwa Jepang Ya!